Kata Rasulullah SAW, masal. Kalau masal itu artinya sifat. Kalau permisalan, mithlu. Tapi boleh aja untuk terjemahkan jadi perumpamaan, permisalan. Nah, sifat atau sifat orang-orang yang gitu ya. Atau boleh juga diterjemahkan ke permisalan. Tapi manasnya sifat. Seperti walillahil masalul a'la. Hanyalah bagi Allah sifat yang paling tinggi. Ya, kalau permisalan misli, laisa kamisli. Masalu ma ba'asani Allah. Permisalan orang-orang yang atau permisalan apa-apa yang Allah mengutusku bihi dengannya minal huda wal ilmi, mengutusku. Siapa failnya Allah? Permisalan apa-apa yang Allah mengutusku dengannya. Sifat yang Allah ya sifat dari apa-apa yang Allah mengutusku dengannya minal huda wal ilmi, dari petunjuk dan ilmu. Kama sali ghais, seperti permisalan ghais, hujan deras. Ghais ini hujannya maknanya baik. Dalam Quran semua yang disebut ghais maknanya baik. Adapun mator buruk. Nah, ini hujan yang mendatangkan kebaikan. Nah, diantaranya al-mughiz, nama Allah ya, yang menurunkan hujan kebaikan. Itu maksudnya adalah yang memberikan harapan setelah putus harapan. Ghais ini biasanya hujan yang datang setelah kemarau panjang. Nah, ini kan harapan ya, Ustaz. Istighosa di antara maknanya dari katanya. Istighosa minta tolong dalam keadaan genting. Sebagaimana ghais, hujan deras setelah kemarau panjang. Lalu yang maknanya. Seperti ghais asoba ardot yang menimpa tanah. Ardot di sini tanah. Fakanat minha, di antara tanah tersebut toifatun, ada sekelompok tanah toyibatun yang bagus. Qabilatil ma, menerima air. Ya, fa'an batat al-kala wal usbat. Nah, dibalik ya. Maka dia menumbuhkan, al-kala ini maknanya adalah tumbuhan. Wal usbal katsira, rumput yang banyak. Kalau kita bantu berarti dibalik, menumbuhkan rumput dan tanaman yang banyak. Wa kana minha ini sebentar, langsung share aja ya. Sharenya sebenarnya di bawah sampai kitabnya habis. Ini perumpamaan pertama. Ghais nimpa tanahnya numbuh. Berarti airnya nyerap. Ini perumpamaan untuk ilmu itu manfaat buat dia. Terus numbuhin rumput. Ini perumpamaan untuk ilmunya manfaat buat orang lain. Nah, ini orang-orang yang faqih dalam agama. Dapat ilmu, manfaat buat dia, faqih itu berarti dia ngamalin ya. Faqih di antara yang di hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah faqihkan. Di situ mana faqih, di situ bukan cuma paham plus fatwa, jadi karakter dia. Nah, ini disebut adab dalam adab dengan ilmu. Dia bermanfaat buat dia, kemudian manfaat buat orang lain. Perubahan kedua, wa kana minha ajadibu amsakatil ma. Ada juga tanah-tanah yang keras, nahan air. Fanafa Allahu bihan nas. Maka Allah memberi manfaat dengan air yang tertanam tersebut orang-orang lain. Ini ilmunya enggak manfaat buat dia, bukan dalam tanda kutip bukan buruk. Ilmunya enggak terlalu manfaat buat dia, tapi bukan berarti enggak manfaat ya. Dia kayak biasa aja. Kesolehannya biasa aja, tapi dia nahan air yang bisa buat minum orang. Ini perumpamaan para pembawa hadis. Banyak pembawa hadis yang kata Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang bawa hadis kepada orang yang afqahu minhu, lebih paham dari dia. Jadi dia cuma bisa ngapal. Dia cuma bisa ngapal, tapi dia juga nggak ngerti maknanya. Dia cuma bilang haddasani. Nah, ini perumpamaan yang kedua. Fasyaribu wasaqau wazara'u, kalau di kita mana. Maka orang-orang meminum dari air itu. Wasaqau, ngambil air. Wazara'u, bercocok tanam. Wa kana minha taifatun. Dan ada satu kelompok tanah lagi, ukhra, yang lain, ini yang terakhir. Innama hiya qi'anun. Tiada lain, ini tanahnya tandus, qi'an tandus. La tumsiku ma'an, airnya masuk ke tanah, ya, tapi nggak nungguin apa-apa. Walatun bitu kalaan, nggak nahan air, yang ini masuk ke tanah, tapi nggak ada hasilnya, nggak numbuhin tanaman. Fadzalika, maka ini kelompok yang ketiga nih. Ini kelompok untuk orang-orang yang ilmu nggak manfaat buat dia, malah jadi hujjah atas dia. Nah, ini yang berat. Ya, makin banyak di ilmu, tapi kalau kelakuannya kayak gini, makin berat di sisi Allah. Fadzalika, kata Rasulullah SAW, Rasul nggak syarah ya, Rasul mau bilang fadzalika masalu man faqiha fi dinillah. Maka inilah permisalan orang yang faqih dalam agama Allah. Ini yang pertama tadi. Ya, paham kemudian ngasih manfaat. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, dan orang-orang yang dan ilmu yang Allah utus aku dengannya bermanfaat bagi dia. Fa'alima wa 'allama, maka dia mengetahui dan mengajarkan. Tahu ilmunya kemudian diajarkan. Ini untuk yang pertama. Yang kedua Rasul enggak jelaskan. Langsung ketiga. Wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'san. Dan permisalan yang ketiga nih. Orang-orang yang lam yarfa bidzalika ra'san, tidak mengangkat bidzalika ilmu tersebut ra'san, kepalanya. Ini ilmu orang-orang yang ilmu itu enggak ngangkat kepalanya, maksudnya masih rendah. Ya, dalam keadaan hina. Walam yaqbal hudallah. Ini orang yang enggak nerima petunjuknya Allah. Alladzi jitu bi, kalau kita mana alladzi ursiltu bi, yang aku diutus dengannya.
Jadi kalau ada perbedaan lafaz dalam hadis, bisa syekh datangkan riwayat lain, atau memang riwayah bil makna, meriwayatkan dengan makna. Ini tentu harus ada orang yang ngerti bahasa Arab banget ya. Jadi dia nggak hafal teksnya persis, cuma pas diungkapkan dia tahu maknanya yang penting. Nah ini permisalan ilmu yang Rasulullah SAW kasih.